jelas. Suaraku jelas kan Oke, ya? saya senang banget udah hadir Naomi di sini. Gimana sehat-sehat Thank you. Naomi? Sehat, alhamdulillah. Gimana Mas lagi ini ya? Batuk-batuk pilek ya? Ah, iya, wah, Lagi ketahuan musim saya ya? bilang agak agak pindang ya. Oke, kita coba sapa-sapa teman-teman dulu yang baru join. Halo, ada Farida Zinunisa, ada Taipei Shanghai City, ada Juragan Cikungingan, ada Hello Franda. Wow, kayaknya sudah mulai banyak yang join. Kita hari ini ngobrolin apa ya, Naomi ya? Kayak kita ngomongin Mm-mm. reksadana ya, Naomi ya? Iya, betul sekali. Hari ini kita mau bahas mengenai reksadana ya. Nanti akan dikasih tips dan juga trik ke teman-teman. Mungkin yang join belum familiar dengan apa itu reksadana, terus caranya berinvestasi lewat reksadana apa, gimana, apa jangan-jangan ada yang nggak tahu nih reksadana itu apa. Jadi hari ini kita mau bahas gitu ya, Wow, hari ini kita akan bahas ini. semuanya. Jadi kita Mm-mm, tungguin kayak nungguin apa namanya nonton sampai akhir ya, ya Naomi ya, jangan sampai yes, ketinggalan gitu ya. Kita akan betul, ngobrol secara kumpas tuntas semuanya Naomi. Halo, terima kasih betul. buat yang sudah join. Ada Suherman, Lutfi Dunaf, Andi WB, dan segala macam sudah join. Pokoknya Halo semuanya. halo semuanya. Oke, Naomi, kita mulai Mm, aja kayaknya ya. yuk. Sekarang sudah jam 4. Nah, mungkin kayaknya belum ada yang belum kenal dengan Naomi ya. Mm, Boleh dong cerita Naomi sedikit tentang Naomi dan juga tentang reksadana, tentang Calendra Capital. ya, Waduh, oke. silakan. Oke, thank you Invest Now atas waktunya nih Channel Capital sudah diundang hari ini untuk mengisi IG Live ya. Kita juga adalah salah satu partner manajer investasi yang produknya itu ada di Invest Now. Jadi nanti teman-teman bisa beli lewat Invest Now ya, reksadana Shalendra. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan aku Naomi di Shalendra Capital. Aku menjabat sebagai wholesale distribution, basically dari sales sih gitu. Jadi aku memang yang handle agen penjual reksadana, salah satunya itu Invest Now. Dan juga hari ini aku akan mencoba menjelaskan mewakilkan Challenger Capital mengenai reksadana itu apa sama tips and trick supaya sukses berinvestasi gitu ya. Paling itu aja Wah, sih Mas dari aku. siap-siap. Jadi, Ya. Naomi ini adalah wholesale distribution dari Mm-mm. Shalendra Capital. Betul. Oke, betul sekali. Nah, sebelum kita ngomongin banyak soal tentang reksadana ya, emang apa sih Naomi kok kita itu sebagai entah karyawan atau sudah di usia seperti inilah, kita kok harus mulai Mm-mm. berinvestasi? Kenapa? Why? Bisa Oke. dijelasin? Oke, why we have to invest ya. Balik lagi, aku balikin ke teman-teman ya. Pasti we all have a certain goals ya. Nggak usah goals deh, keinginan gitu yang ingin kita capai. Let's say mau beli mobil gitu. Tapi kalau misalnya dihitung rinci gitu ya, oke. Apalagi teman-teman kebanyakan ya, average orang Indonesia itu kan karyawan atau mata pencariannya itu kan sebagai karyawan dan juga mendapatkan gaji ya. Jadi we basically know per bulan itu income kita berapa. Jadi kita bisa calculate nih untuk beli mobil, oke kita harus nabung berapa lama nih. Nah, investasi itu bisa kita gunakan sebagai kendaraan untuk mempercepat kita untuk mencapai goals kita. That's why investasi itu penting gitu ya. Seperti cheat code-nya teman-teman gitu untuk mencapai certain goals yang teman-teman memang butuhkan berbeda-beda ya setiap orang. Jadi itu sih menurut aku pentingnya investasi gitu ya sebagai cheat code kita untuk mencapai goals kita lebih cepat daripada kita menabung seperti biasa. Dan juga pasti ada cara ini nanti akan kita bahas nih di depan hari. Mungkin itu sih pentingnya dan Oke, kenapa harus secepat mungkin gitu ya kita investasi. Karena ya semakin kita mau invest earlier, itu berarti lebih cepat lagi kita akan mencapai ke goals kita gitu sih menurut aku. oke, lebih cepat lebih baik ya. Kalau nggak Betul. dimulai di situ, nanti semakin ditunda malah makin repot ya. Karena kita umur nggak ada Nah, yang itu tahu. dia.
ya yang kita nggak ingin tahu nanti akan seperti apa ke depannya, berarti harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, Betul. nah kita ini kan udah banyak dengar soal bahwa katanya orang banyak yang sukses investasi ya, udah rame lah soal investasi. Tapi ada juga yang berhasil, ada juga yang gagal. Nah, Ya. menurut Tommy nih, ya Hmm. sebelum kita ngomongin yang tips-tips yang nanti nih, jadi kalau teman-teman mau tanya silakan di grup pertanyaan. Nah, saya pengen tahu dulu nih, apa sih yang bikin orang gagal buat investasi yang gagal dan segala Oke. macam. Oke, sebenarnya jawabannya simpel ya menurut aku. Kenapa kita bisa gagal investasi? Pasti satu, percaya aku, orang itu nggak tahu dia investasi kemana dan produk apa yang mereka pilih dalam berinvestasi. Menurut aku itu Siap. sih, karena Hmm. kekurangan literasi gitu ya atau pengetahuan kita dalam memilih produk investasi itu sangat mempengaruhi dalam kita berinvestasi. Let's say gitu, teman-teman nggak tahu nih mau taruh uang untuk investasi, cuma denger temennya gitu, oh uang gue pas masuk ke sana 2 kali lipat nih dalam seminggu gitu, atau enggak ikut-ikutan temen lah ya, basically tanpa tahu terus main taruh uang gitu aja, tanpa kita tahu sebenarnya apa sih investasi ini gitu loh, bergerak di instrumen manakah investasinya. Terus juga yang kedua, pentingnya, nggak kalah pentingnya nih, sudah ada landasan hukumnya belum gitu, let's say, atau enggak sudah diawasi nggak sama OJK gitu, produk investasi yang teman-teman pilih. Jadi sebenarnya itu sih menurut aku yang membuat banyak sekali cerita ya, nggak satu, dua, sampai 10 gitu yang kita dengar, Betul. banyak banget orang yang gagal berinvestasi gitu. Ujung-ujungnya ya sekarang banyak orang ngomongin investasi bodong gitu ya, nggak cuma orang doang ya. Ya, ya, Tapi ya siap, siap. gitu. Nah, banyaknya sih gitu sih menurut aku, karena ya itu sih nggak adanya literasi yang Oke, kuat oke. untuk memilih instrumen investasi apa sih yang sebenarnya memang mau teman-teman pilih gitu sih. Oke. Ini gara-gara tadi ngomongin investasi bodong ya, kayaknya saya pengen nambah nanya ini ya, kira-kira Mm-mm, karena saya banyak juga temen yang ya investasi bodong tuh dia kena gitu ya, dan dia mm-mm. nggak tahu bedanya mana yang bodong mana yang enggak, karena dia tahu investasi investasi aja, bahkan Iya. eh, yang endorse pun juga orang-orang terkenal kadang-kadang kan, dia pikir Betul. masa si A udah ini masa itu masih nggak benar ya gue ikutan. Nah, Nah, apa itu sih dia. bedanya investasi bodong dan eh, yang bener lah gitu ya dalam dalam konteks kita yang obrolin hari ini. Mm-mm. Mas, sorry Mas, gimana putus? Oke, apa bedanya Nah, investasi bodong dengan yang nggak mm-mm. bodong menurut Oke. Naomi? Oke, tadi aku sempat mention juga ya, investasi bodong tuh pastinya nomor satu yang teman-teman harus cek. Sudahkah investasi tersebut diawasi oleh OJK? Karena itu nomor satu yang paling penting ya. Kita ada di Yes, Indonesia, kita tahu secara finansial, perbankan itu diawasi oleh OJK. Jadi make sure teman-teman sebelum mau masuk dan berinvestasi, make sure itu nomor satu sih, sudah diawasi oleh OJK. Dan yang kedua, pastikan juga sudah dilindungi oleh badan hukum gitu ya. Jadi jikalau amit-amit kenapa-kenapa gitu ya, kita tahulah harus ke ranah mana gitu untuk mempertanggungjawabkan investasi kita itu. Walaupun aku juga harus infokan nih, yang namanya investasi nggak mungkin ya 100% selalu akan berhasil gitu. Yang namanya investasi pasti datang dengan resiko juga yang sama. Ini juga penting nih Mas, karena nggak banyak orang aware gitu ya, taunya investasi akan berhasil terus-menerus gitu. Tapi ya kita nggak mau sugar coating ya, namanya investasi pastinya ada resiko, ada beberapa resiko tertentu, tapi pastinya resikonya itu terukur dan juga bisa teman-teman pilih profilnya sesuai nggak sama resiko yang teman-teman inginkan, gitu sih dari aku. lebar lagi Kayaknya sampai ada akhir. error Saya ya. pengen ngajak Mm-mm. teman-teman buat follow bagi yang belum ikut follow @investor.id, dan juga untuk follow juga yang bagi belum follow reksadana.shalendra. Oke, dari Shalendra Capital. Betul. Oke, teman-teman. Ini seru banget ya kalau kita ngomongin investasi ya. Sekarang kan investasi ada banyak macamnya, ada banyak jenisnya, Naomi. Nah, Betul. sekarang ngomonginnya reksadana. Sebenarnya apa sih bedanya reksadana dan juga apa namanya jenis-jenis investasi yang lainnya, instrumen investasi yang lainnya? Apa Hmm. keunggulan dan segala macam? Oke. Silahkan. Okay.
Oke, pastinya orang-orang belum banyak yang tahu mungkin ya di sini atau banyak juga yang tahu karena biasanya langkah pertama orang-orang kalau mau investasi ke capital market gitu ya, pasti yang pertama dipilih itu reksadana. Jadi reksadana itu mutual fund. Apa sih mutual fund gitu ya? Jadi gampangnya kalau misalnya teman-teman mau beli gado-gado gitu ya, teman-teman pasti kan punya pemilihan tertentu lah ya dalam gado-gado ini gitu. Ada yang mau jagung lah, terus kangkung, segala macam di dalam satu mangkok gitu ya. Tapi kalau teman-teman pilih satu-satu, terus ke pasar gitu kan repot banget ya, belum tentu, apalagi teman-teman yang nggak pernah ke pasar gitu, nggak bisa bedain jagung yang udah mateng yang mana gitu, jagung yang manis tuh yang mana gitu. Jadi sebenarnya agak lebih repot gitu ya untuk memilih satu-satu. Nah, mutual fund ini kayak satu mangkok yang udah banyak instrumen investasinya, yang kayak gado-gado ibaratnya chefnya tuh udah sangat apa ya, sudah sangat berpengalaman gitu. Jadi Shalendra sebagai manajer investasi, kita memanage mutual fund ini, si satu mangkok ini yang banyak banget instrumen investasi yang akan kita investasikan di satu produk yaitu reksadana namanya. Jadi basically sebenarnya semudah itu sih. Dan kenapa harus reksadana gitu ya? Bagi teman-teman nih, apalagi yang sehari-hari udah sibuk, terus juga mau belajar kayaknya nggak punya waktu atau nggak punya pusing gitu ya mau mulai kayak, aduh capital market apa, bonds tuh apa, saham apa gitu kan banyak gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah susah-susah nih untuk terus updated gitu ya. Kalau misalnya main saham kan repot gitu ya, harus setiap hari cari tahu saham apa yang lagi beritanya bagus gitu, mana yang lagi bagus beritanya sehingga akan berdampak sama satu saham ini dan segala macam gitu ya. Jadi gampangnya teman-teman tinggal beli aja nih reksadana gitu ya, yang nanti resikonya teman-teman bisa ukur sendiri karena macam-macam reksadana itu banyak sesuai gitu instrumen investasinya sama resiko-resiko yang teman-teman mau pilih. Jadi teman-teman tinggal beli aja di Shailendra, nggak usah repot-repot. Yang repot-repot Shailendra untuk manage uang teman-teman pastinya harus cuan-cuan-cuan ya buat teman-teman. Cuan-cuan. Gitu sih Ini tentu sebenarnya. di InvestNow, nanti di InvestNow juga ada Yes, produk Lendra ya. Jadi teman-teman yang betul, beli di betul. InvestNow langsung aja klik investknow.id, nanti dicari di sana ada produk dari Reksa dari Shalendra Capital. Oke. Betul. Nah, ini menarik ya ngomongin soal reksadana, berarti memang ya seperti gado-gado tadi. Jadi teman-teman ya ibaratnya tinggal beli, tinggal makan, nggak perlu mikirin lagi bagaimana komposisinya dan segala macam. Yang penting suka, rasanya nikmat gitu ya kalau setelah dicoba. Gitu. Jadi Iya, teman-teman kalau dicoba juga nggak akan betul. tahu reksadana ini bagus atau enggak gitu ya. Dicoba aja dulu dibeli. Toh itu murah ya, bahkan di 10, ada yang 10.000, ada juga yang 100.000 udah bisa beli. Nah, Naomi, mungkin bisa dijelasin lagi kan reksadana itu macam-macam ya, gitu ya. Tergantung Yap. juga profil risikonya dan segala macam. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu. Bisa diterangin lagi nggak Mbak sama Naomi? Oke, jadi tadi aku udah sempat mention ya, reksadana itu macam-macam tipenya sesuai dengan profil resiko teman-teman atau risk appetite teman-teman nih kemana sih gitu. Kita mendefinisi goal teman-teman ya, butuh dicapai berapa tahun gitu. Kayak misalnya mau beli mobil, oke gue mau beli mobil 5 tahun lagi. Berarti gimana ya caranya instrumen investasi mana nih yang match dengan certain goals itu meaning 5 tahun gitu. Jadi cara menyesuaikannya sebagai seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, profil resiko tuh gimana ya gitu. Menurut aku sih mengacu lagi ke goals teman-teman gitu. Jadi once kita tahu kita mau goalsnya apa, nggak hanya beli barang gitu. Let's say banyak banget nih, apalagi zaman sekarang yang mau mencapai financial freedom katanya gitu. Jadi investasi, terus nanti Oke. compounding interest, meaning nanti bunganya itu berbunga dan bunganya itu yang sudah menggaji teman-teman lagi gitu ya. Jadi semua investasi teman-teman udah ngegulung aja terus tuh, terus balik lagi ke teman-teman sehingga teman-teman yang nggak butuh kerja lagi gitu. Beda-beda sih setiap orang. Nah, itu certain goals yang bisa merefleksikan sebenarnya profil resiko teman-teman tuh seperti apa. Nah, produk reksadana ini balik lagi ada macam-macam. Ini tuh kalau misalnya bisa aku ibaratin kayak tangga gitu, teman-teman. Jadi setiap kalian naik satu langkah, satu langkah, satu langkah, kalau misalnya jatuh kan makin sakit tuh ya. Nah, itu Betul. dia tuh profil resikonya tuh semakin teman-teman naik, resikonya itu semakin besar gitu. That's why analoginya yang gampang kayak gitu ya. Ditambah
tangga paling pertama itu, ini yang memang aku sangat sarankan bagi teman-teman yang baru mau mulai, yaitu ada Shailandra Dana Kas. Kita punya Oke. reksadana pasar uang atau RDPU gitu ya, yang biasa disebut. Nah, reksadana pasar uang ini profil risikonya sangat rendah gitu ya teman-teman. Masih ada resiko tapi sangat rendah. Dan money market ini kita biasanya ngomong si reksadana pasar uang ini money market, returnnya itu di atas deposito. Kenapa aku bandingin dengan deposito gitu ya? Karena memang benchmark reksadana pasar uang itu salah satunya adalah deposito atau time deposit di bank.